Assalamualaikum. Hai Mams, ketemu lagi dengan aku, ibu muda yang punya anak satu. Gimana kabarnya nih Mams? Mudah-mudahan sehat terus ya dan selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya. Di video kali ini aku mau berbagi tips cara merapikan rumah yang berantakan, apalagi untuk Mams yang punya anak kecil. Tapi sebelum merapikan area yang berantakan, di sini aku mulai dulu membersihkan kulkas ya Mams. Kapan nih terakhir Mams membersihkan kulkas? Selain membuat kulkas lebih awet, membersihkan kulkas dengan rutin juga menjaga makanan tetap bersih loh Mams, dan terhindar juga dari penyakit. Kadang kita tuh suka menunda-nunda ya Mams untuk membersihkan kulkas karena isinya yang selalu penuh. Nah, waktu yang pas untuk membersihkan kulkas itu adalah sebelum kita belanja stok untuk makanan, yaitu untuk beberapa hari atau minggu depan. Jadi pas bahan-bahan makanannya di kulkas udah habis, kita bisa tuh mulai membersihkan kulkas. Biasanya aku mulai bersihin kulkas itu dari bagian luar dulu ya Mams. Disemprot-semprot terus dielap supaya debu-debu yang nempel di kulkas itu hilang. Selanjutnya baru deh mulai bersihin bagian dalam kulkas. Isi yang ada di dalam kulkas juga dikeluar-keluarin dulu ya Mams, supaya lebih mudah untuk kita membersihkannya. Karena isi di kulkas aku tuh sedikit, jadi lebih cepat Mams untuk aku bersihin kulkas. Kulkas aku tuh selalu banyak banget lalat yang kecil-kecil itu loh Mams. Kalau aku tuh nyebutnya lalat mimi. Mungkin pas buka pintu kulkas, lalatnya tuh ikut masuk, akhirnya mati deh di dalam. Jadi banyak banget nih lalat mimi yang udah pada mati. Kalau untuk ngebersihin kulkas, aku tuh nggak pernah dijadwal. Jadi kalau sekiranya udah kotor dan isi kulkasnya juga nggak terlalu banyak, aku mulai ngebersihin Mams. Ini untuk obat-obatan anak aku juga aku simpannya di kulkas supaya lebih steril. Untuk sekat-sekat yang ada di pintu kulkas juga jangan lupa ya Mams dicopot-copotin dan dicuci supaya lebih bersih. Jadi nggak ada yang tersisa kotoran deh. Karena biasanya di sela-sela sekat ini tuh suka ada kotoran yang nempel-nempel ya Mams, yang susah gitu, harus dicopot dulu biar bisa diilangin. Oh ya, untuk Mams yang baru bergabung ke channel aku, jadi channel aku tuh membahas seputar ibu rumah tangga. Di situ ada kegiatan rutinitas ibu rumah tangga dan ada juga menu masakan sederhana untuk sehari-hari. Jadi kalau Mams tertarik, Mams bisa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk sekat kulkasnya yang udah dicuci, ini lanjut aku lap-lap ya Mams supaya cepat kering. Dan di bagian sini, di bagian sekatnya ini tuh kotor juga ya, jadi mau aku lap-lap dulu sebelum dipasang sekatnya. Nah, kalau udah bersih kayak gini baru deh bisa dipasang sekatnya Mams. Jadi enak ya kalau kita mau nyimpan makanan tuh karena kulkasnya udah bersih. Karena kulkas punya aku tuh pintu satu, biasanya kan freezernya suka ngebunga ya Mams. Nah, untuk cara ngebersihinnya itu tinggal di oven aja Mams, tombol yang ada di freezer supaya nanti bunga esnya tuh mencair dan netes deh ke bawah. Ngebersihin kulkasnya udah beres. Nah, sekarang lanjut nih, kulkasnya mau dipakein baju. Nah, ini jadi sarung kulkasnya juga sebelumnya aku cuci dulu ya Mams. Karena aku tuh nggak punya meja lagi untuk nyimpen barang-barang yang kecil-kecil, jadi semua barang-barang itu disimpan di atas kulkas Mams. Akhirnya jadi berantakan deh. Nah, akhirnya aku beli storage nih Mams di Shopee. Ini baru aku mau unboxing karena lama-lama mah sepet juga ya Mams ngeliat barang-barang yang pada numpuk di atas kulkas. Jadi storage atau keranjang-keranjang ini tuh nanti mau aku simpen barang-barang yang kecil-kecil, terus disimpannya di atas kulkas, dan ada juga yang buat di lemari. Untuk link tokonya nanti aku taruh di deskripsi ya. Setelah beres ngebersihin kulkasnya, sekarang aku lanjut nih Mams, mau ngebongkar isi lemari. Ini tuh lemarinya bukan diisi baju tapi diisi barang-barang kayak gini nih Mams, yang peperintilan gini. Biasanya kan suka bikin berantakan ya kalau nggak ditata dengan rapi. Oh iya Mams, untuk kita nih yang punya anak kecil, biasanya rumahnya sering banget berantakan ya.
Tahu nggak sih kalau rumah berantakan itu bisa memicu gangguan kecemasan yang harusnya rumah itu menjadi tempat pulang dan beristirahat setelah penat seharian. Tapi kalau kondisi rumahnya berantakan, jangankan merasa nyaman ya mams, yang ada tuh malah makin rungsing. Makanya aku tuh nggak betah deh lama-lama lihat yang berantakan. Bawaannya tuh pengen ngeberesin aja. Apalagi buat aku nih yang punya anak kecil, rumah udah diberesin pasti diberantakin lagi. Ketika aku mau mengerjakan pekerjaan rumah di pagi hari, itu biasanya udah aku rencanain dulu ya mams dari semalam. Jadi aku tuh tidurnya bisa lebih cepat supaya energinya tuh kekumpul di pagi hari. Nah, itu adalah cara aku yang pertama untuk menghadapi rumah yang berantakan. Jadi yang pertama itu bikin jadwalnya dulu ya mams, kapan mau diberesin. Kemudian kumpulin tenaga. Memiliki rumah yang berantakan bukan hanya merusak pemandangan aja ya mams, tapi juga bersifat merusak mental. Karena kalau rumahnya berantakan, itu membuat kita jadi susah konsentrasi mams. Karena nggak fokus, mudah marah, mood kita juga berantakan. Dan kita bakalan susah deh mencari barang yang kita butuhin. Apalagi barang-barang yang kecil seperti sisir, jarum, pasti susah banget nemunya. Nah, setelah sudah direncanakan kapan mau diberesinnya, sekarang waktunya kita untuk action mams. Jangan hanya direncanakan atau wacana aja ya. Dikerjakannya dimulai dari mana aja mams, terserah, yang penting kita mulai aja dulu. Karena biasanya kan kalau rumah udah terlanjur berantakan, kita suka bingung ya mams mulainya dari mana. Kalau aku biasanya dimulai dari hal-hal yang mudah-mudah dulu mams, atau hal-hal yang kecil-kecil dulu aja biar nggak kerasa capeknya. Tadi kan aku mulai dari bersihin kulkas, kemudian aku mulai bongkar isi lemari, karena aku lebih suka nyimpen di tempat yang tertutup supaya lebih rapi aja sih mams, dan yang terpenting nggak diberantakin sama anak aku. Jadi tips kalau mams masih punya anak kecil, simpen barang-barang peperintilan itu di tempat yang tertutup ya, seperti lemari. Pokoknya hindari deh nyimpen barang-barang di rak, apalagi raknya tuh terbuka. Lihat deh mams, ini anak aku tuh habis ngebongkar barang-barang yang ada di rak, jadi berantakan banget. Karena tadi aku bongkar-bongkar isi lemari, ngeberesin peperintilan, sekalian aja deh mams. Tadi aku juga declutter atau pilih-pilih lagi barang-barang yang udah aku nggak pernah pakai, supaya ada tempat untuk nyimpen barang-barang yang lain. Karena disimpannya tuh di tempat yang tertutup, kadang suka kelupaan ya mams, nggak pernah diberesin. Ini juga aku kelupaan nggak buang obat-obatan anak aku dari pas bayi. Terus ada pipet juga, ada kosmetik juga yang aku udah nggak pernah pakai lagi, jadi aku pilah-pilah lagi untuk dibuang. Nah, untuk mams yang terlalu banyak barang dan nggak terlalu dibutuhkan, mending kita pilih-pilih lagi deh mams, daripada membuat kita capek. Coba deh mams perhatiin lagi barang-barang yang ada di rumah. Apakah masih ada barang-barang yang bekas yang nggak dibuang tapi malah disimpan? Dan itu mams yang jadi membuat rumah kita tuh berantakan. Memang ya, kita nih ibu-ibu kadang kalau mau buang barang tuh suka banyak mikir dulu. Takutnya kalau dibuang nanti sewaktu-waktu barangnya kepake. Tapi kalau nggak dibuang jadi bikin penuh storage atau berantakan. Kalau di rumah mams nggak punya gudang atau ruang penyimpanan, itu bisa disiasati mams dengan tempat penyimpanan yang tertutup. Jadi biar nggak terlalu kelihatan, usahakan tempatnya juga yang cantik ya mams, atau yang estetik. Jadi kalau ditaruh itu seperti pajangan. Seperti aku tadi kan habis unboxing storage yang ada tutupnya. Lucu kan ya, warnanya pink, tapi pas dibuka ternyata isinya tuh random. Ada berbagai macam barang di situ. Atau mams bisa pilih kontainer untuk nyimpen barang-barang yang gak terlalu kepake. Bisa ya disimpannya di pojokan supaya lebih rapi. Jadi untuk membereskan hal-hal yang sulit seperti memilah-milah barang, aku memilih waktu di pagi hari. Karena di pagi hari itu tenaganya masih terkumpul. Aduh, ada iklan ya mams, mohon maaf anak aku masuk ke video. Ya, jadi aku memilih membereskan hal-hal yang sulit itu di pagi hari ya mams. Kalau misalnya rumah benar-benar berantakan, aku biasanya fokus dulu nih ke satu ruangan
sampai ruangannya tuh rapi. Kalau udah rapi, baru kita bisa pindah membereskan ruangan yang lain supaya nanti nggak jadi nambah pekerjaan ya Mams. Jadi jangan ditinggal-tinggal ya kalau belum rapi. Jadi kalau kita nggak sempet dibereskan di satu hari, itu bisa dilanjut Mams, dikerjainnya tuh besok. Nah, untuk barang-barang yang berada di luar seperti mainan anak, barang-barang yang berada di karpet, itu dimasuk-masukin ke tempatnya dulu ya supaya lebih rapi. Nah, kalau barang-barang yang berantakan tadi udah balik ke tempatnya, mainannya juga udah dimasuk-masukin lagi ke keranjangnya, pastikan lantainya kotor. Nah, jadi bagian yang terakhir itu aku nyapu dan ngepel. Jadi setelah pekerjaan yang lainnya udah rapi, pekerjaan yang terakhir aku lakuin itu nyapu. Kalau sempet sekalian juga aku ngepel Mams. Membereskan rumah itu nggak terlalu ngabisin waktu lama kok Mams, hanya membutuhkan semangat dan niat yang luar biasa. Karena kalau kitanya nggak semangat dan niatnya tuh nggak kekumpul-kumpul, bawaannya tuh mager aja ya Mams. Bawaannya tuh ya pengen rebahan terus atau mainin HP, akhirnya rumah masih aja deh berantakan. Karena kalau bukan kita yang beresin, siapa lagi ya Mams? Rumah yang rapi dan bersih itu kan juga kita yang nikmatin ya Mams. Bukan hanya kita kok, tapi anak dan suami juga ikut nikmatin. Meskipun kita udah berkali-kali membereskan dan merapikan barang-barang, berkali-kali juga Mams si anak balita membuat rumah berantakan. Biasanya kalau anak lagi asik ngeberantakin mainannya atau ngeberantakin perabotan-perabotan, barang-barang yang ada di rak, itu aku suka diemin dulu aja Mams. Nah, sambil ngediemin itu juga sambil aku menyiapkan tenaga untuk ngeberesinnya. Biasanya sambil main HP sih, atau enggak ya sambil main bareng anak aku. Karena ada manfaatnya juga loh Mams, ternyata anak berantakin barang-barang di rumah tuh anak jadi mengeksplor dan melatih keterampilan motorik. Dan ketika anak membuat berantakan, sebenarnya dia juga sedang belajar berpikir dan kreatif. Jadi jangan dimarahin lagi ya Mams kalau anaknya ngeberantakin rumah. Udah sewajarnya, emang anak balita itu hobinya memang ngeberantakin mainannya atau enggak barang-barang kita ya Mams. Semangat ya Mams untuk memulai membereskan rumahnya, karena rumah juga bisa mencerminkan kepribadian pemiliknya. Oke, beres-beres rumahnya udah selesai. Ini tinggal ngepel bagian terasnya supaya bersih juga ya. Kalau rumahnya udah rapih dan bersih, jadi enak dipandang ya Mams. Oke, segitu dulu aja video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.